Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pastinya masih semangat belajar ya. Pastinya sudah mengerjakan pembelajaran ke 1, 2, dan 3 ya. Dipastikan pembelajaran 1, 2, 3 sudah selesai dan kali ini kita akan memasuki pada pembelajaran keempat. Di pembelajaran keempat, ya apa sih yang akan kita pelajari? Yuk kita simak materi di pembelajaran 4 kali ini ya. Kita harus perlu konsentrasi penuh pada pembelajaran keempat ya. Keanekaragaman sumber daya alam mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengapa bisa demikian? Coba jelaskan, itu tugas yang pertama. Ya. Kemudian, ayo membaca. Setiap kebutuhan manusia dapat terpenuhi, salah satunya diawali dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak, dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Misalnya, minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Nomor 1, kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam, khususnya yang tidak dapat diperbarui, lama-kelamaan semakin berkurang dan akhirnya habis. Oleh karena itu, kita harus melestarikannya. Usaha pelestarian sumber daya alam merupakan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, bagaimana cara melestarikannya? Menghemat pemakaian sumber energi merupakan salah satu contoh cara melestarikan sumber daya alam. Menghemat sumber daya alam tidak hanya berfungsi untuk melestarikannya saja. Tindakan ini juga bermanfaat untuk mengurangi bahaya kerusakan lingkungan. Contohnya penggunaan bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor yang timbul menyebabkan pencemaran udara. Berikut kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. A. Mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. B. Pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. C. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. D. Melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam terutama air. E. Menggunakan energi alternatif. Nomor 2. Hak memanfaatkan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, bermanfaat bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Setiap anggota masyarakat pun memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pemanfaatan secara langsung adalah hasil pertanian yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat.
Adapun pemanfaatan tidak langsung artinya hasil dari sumber daya alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Itu ada gambar sawah, terus ditanami padi, dan ada pohon-pohon kelapa ya. Ayo berlatih. Ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Bersama temanmu coba identifikasilah perilaku orang-orang di sekitarmu berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam dalam kegiatan hari-hari ya. Kegiatannya sehari-hari. Perilaku orang-orang di sekitarku, contoh perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam, contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam ya, di kota ini tugasnya ya. Kemudian sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, baik yang langsung bisa dimanfaatkan maupun yang masih harus diolah terlebih dahulu, sangat besar dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Manfaatnya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Di Indonesia banyak terdapat sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kemudian, ayo membaca. Ayo membaca ini. Judulnya, manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Minyak bumi didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Tidak bisa terbayang seandainya minyak bumi habis. Berlangsungan hidup manusia akan banyak masalah dan kacau terjadi. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun. Ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi, semua sisa tanaman dan hewan bergerak ke kerak bumi oleh karena pergerakan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Reaksi dengan gas alam akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang disebut minyak bumi. Minyak bumi inilah yang memiliki banyak peran dalam kehidupan manusia. Salah satu hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Gas cair merupakan produk dengan nilai lebih tinggi dibandingkan bahan bakar lain. Untuk mendapatkan gas cair, minyak bumi harus diolah dan diproses dengan penyulingan dan pemurnian khusus. Minyak bumi harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Proses pengolahan minyak bumi dilakukan secara bertahap dan bertingkat. Hasil dari pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar minyak residu seperti bensin, solar, bensol, oli, dan minyak tanah. Beberapa bahan bakar ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Hasil lain dari proses pengolahan minyak bumi juga sangat berperan dalam industri kimia. Beberapa produk dihasilkan dari olahan minyak bumi antara lain cat minyak, cat dinding, cat besi, aspal, dan beberapa produk plastik. Hasil lain dari pengolahan minyak bumi ternyata juga masih bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Minyak mentah juga dapat menjadi sumber polimer.
Polimer ini sangat penting sebagai komponen untuk beberapa jenis industri. Salah satu industri yang memakai polimer dari minyak bumi adalah industri plastik. Jika kamu pergi ke dapur, ternyata banyak juga peralatan yang memanfaatkan minyak bumi. Alat-alat dapur seperti kulkas, kunci pintu, oven, kursi, dan meja ternyata juga menggunakan minyak bumi dalam proses pembuatannya. Minyak bumi digunakan sebagai sumber panas maupun produk sampingan yang digunakan untuk mengolah aluminium, besi, atau baja. Sekarang untuk tugasnya nanti kamu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, 4, 5, dan 6 ya Nak ya. Sebelum memasuki pada halaman selanjutnya, mari kita simak tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya anak-anak ya. Mari kita simak tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Yang kalian baca. Apakah kalimat utama itu? Kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti dasar paragraf.
Maka, gagasan pokok yang dapat kita ambil dari kalimat utama tersebut bisa berbunyi Indonesia memiliki keberagaman budaya, ya. Jadi seperti itu, kita bisa meningkat kalimat utama dan ringkas kalimat utama. Jadi lebih singkat, lebih jelas, lebih inti. Dan kita pelajari gagasan pendukung sebagai tambahan informasi yang menjelaskan gagasan pokok. Jadi kalau gagasan pendukung itu tidak bisa berdiri sendiri karena fungsinya hanya untuk menjelaskan gagasan pokok. Kita akan pelajari tentang gagasan pendukung melalui contoh paragraf berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Kalian sudah mengetahui bahwa pada paragraf tersebut gagasan pokoknya berbunyi Indonesia memiliki keberagaman budaya. Maka kita akan cari gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung pada paragraf itu terletak pada kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan gagasan utama atau menjelaskan kalimat utama. Yakni terletak pada kalimat-kalimat setelah kalimat utama. Yang berbunyi negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari kalimat-kalimat tersebut kita dapat mengetahui bahwa gagasan adalah yang pertama, negara Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, dan budaya. Nah, dari kalimat tersebut kita dapat meringkasnya ya, ada kata banyak yang diulang beberapa kali kita bisa terapkan karena keberagaman itu sudah termasuk atau sudah mulai kata banyak. Yang kedua, keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Kemudian, pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan gagasan pendukung paragraf yang kalian baca. Apakah kalian sudah memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Jika sudah, maka kerjakan tugas yang diberikan oleh kalian di kelasnya. Walaupun kalian belajar di rumah, tetap kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Jangan lupa harap ibu itu mengaji dan hafalkan surat Al-Qurannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ya, kali ini kita sudah mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya, Nana ya.
Mari kita lanjut pada halaman 81 ya. Untuk halaman 80 nanti kamu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya anak-anak ya. Di halaman 81 anak-anak pasti akan membuat apa ini? Peta pikiran ya. Berdasarkan bacaan di depan, kembangkan informasi mengenai pemanfaatan sumber daya alam berupa air selain sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kamu dapat mencari informasi dan data pendukung dari buku, majalah, koran, maupun artikel. Ya. Ini kamu kotaki, ya. Jika bulat ya bulat, sumber energi minyak bumi, kemudian jelaskan proses pembentukan minyak bumi. Selanjutnya, mengapa minyak bumi tidak dapat diperbarui? Sebutkan contoh pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan manusia. Ya. Itu tugasnya. Kemudian ayo berlatih. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Ya. Halaman 82 ya. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti kotak berikut. Laporan hasil wawancara, nama, pertanyaan yang diajukan, misalnya, apa akibat jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Ya. Narasumbernya bisa ayah, ibu, tetangga, nanti jawabannya apa? Beda-beda apa enggak ya? Kamu tuliskan sampai 10, kemudian kamu juga menyertakan kesimpulan ya. Kemudian kita memasuki pada pembelajaran, pada halaman 83. Ayo renungkan. Untuk soal nomor 1, apa yang kamu pelajari hari ini? Tuh. Kemudian nomor 2, nilai apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Kemudian 3, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? 4, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini, anak-anak ya? Kemudian yang terakhir, kerjasama dengan orang tua. Mintalah orang tuamu bercerita tentang kondisi lingkungan alam di sekitar tempat tinggalmu pada waktu orang tuamu kecil. Kemudian bandingkan kondisi lingkungan alam pada waktu orang tuamu kecil dengan kondisi sekarang. Ya, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Ya, tugasnya tadi kita ulas ulang. Tugas yang pertama, ini keanekaragaman sumber daya alam mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengapa bisa demikian? Coba jelaskan tuh. Setelah itu, tugas kedua ini perilaku orang-orang di sekitarku, contoh perilaku yang bertanggung jawab dan memanfaatkan sumber daya alam. Contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Tuh. Kemudian tugas ketiga, ini menentukan gagasan pokok, gagasan pendukung, ya paragraf 1, 2, 3,
4, 5, 6 ya. Kemudian peta pikiran ini, sumber energi minyak bumi, jelaskan proses pembentukan minyak bumi. Mengapa minyak bumi tidak dapat diperbarui? Sebutkan contoh pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, wawancara ya. Kemudian air renungkan. Setelah itu kerjasama dengan orang tua. Mungkin sampai sini ada sesuatu yang belum pas ya, atau belum mengerti, nanti bisa bertanya kepada Pak Gurunya ya. Ada Pak Gurunya. Ya, jangan lupa untuk tetap semangat mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan Pak Guru, mulai dari pembelajaran 1, 2, 3, 4 ini nanti harap dikerjakan. Nanti pada hari Senin kita bahas ya. Kami harap anak-anak juga sudah mengerjakan semua ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan anak-anak ya. Jangan hujan-hujan ya. Kita di rumah makan makanan yang bergizi ya. Jangan lupa tetap mencuci tangan ya sebelum makan ya. Jangan lupa untuk beribadah ya, selain mendoakan kedua orang tua, mendoakan diri kita ya nak ya. Itu ya, mungkin kalau ada sesuatu hal yang belum paham nanti bisa bertanya pada Pak Gurunya masing-masing ya nak ya. Ya, kami harap anak-anak mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan nanti bisa untuk bekal di kelas 5, bekal untuk meraih sebuah cita-cita yang ingin dikejar ya nak ya. Harus tetap semangat. Untuk yang belum masuk atau tidak masuk bisa melihat video-video atau bertanya kepada temannya ya, agar tugas-tugas apa saja yang dikerjakan itu anak-anak ya. Sampai sini mungkin kami akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.